Memiliki teman dengan keterbatasan pendengaran dan berbicara, ingin ngobrol tapi tidak mengerti. Happy Talk aja, sebuah solusi mengatasi kebingungan buat kamu yang ingin belajar bahasa isyarat dengan mudah. Dengan tampilan sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, membuatmu mudah dalam menghafal. Selamat mencoba. We are here to hear. Happy Talk. Dalam kehidupan bersosial, komunikasi merupakan hal yang penting, di mana kita dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal merupakan proses komunikasi melalui bahasa dan kata-kata yang diucapkan, sedangkan komunikasi non-verbal ialah penyampaian arti tanpa kata-kata yang tercermin pada bahasa tubuh dan intonasi verbal. Contoh komunikasi non-verbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Komunikasi verbal sering dijumpai di masyarakat dalam berkomunikasi sehari-hari. Akan tetapi, tidak semua orang mampu menggunakan komunikasi verbal. Beberapa di antaranya hanya mampu menggunakan komunikasi non-verbal. Mereka adalah orang-orang tunarungu atau tunawicara. Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian ataupun seluruhnya. Sedangkan tunawicara adalah mereka yang menderita tunarungu sejak lahir yang karenanya tidak dapat menangkap pembicaraan orang lain sehingga tidak mampu mengembangkan kemampuan bicaranya meskipun pada awalnya tidak terjadi gangguan pada alat suaranya. Penyandang tunarungu menggunakan bahasa isyarat dengan memanfaatkan indera penglihatan dan menjadikannya sebagai indera paling utama dalam menerima informasi. Dan penyandang tunawicara menggunakan bahasa isyarat dengan memanfaatkan gestur tangan, gerak tubuh, serta ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi. Perbedaan bahasa inilah yang menimbulkan kendala dalam komunikasi antara orang normal dengan penyandang tunarungu dan tunawicara. Tentu tidak mungkin bagi penyandang tunarungu dan tunawicara untuk mempelajari bahasa lisan. Akan tetapi, orang normal tentunya bisa mempelajari bahasa isyarat. Bahasa isyarat yang bisa dipelajari oleh semua orang inilah yang akan dapat menjembatani komunikasi antara orang normal dengan penyandang tunarungu atau tunawicara. Bahasa isyarat di Indonesia ada dua, yaitu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia atau disingkat SIBI dan Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO. SIBI diciptakan dengan merepresentasikan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau dengan ejaan yang disempurnakan. Sedangkan BISINDO merupakan bahasa isyarat asli yang diciptakan sendiri oleh penyandang tunarungu. BISINDO dikembangkan berdasarkan budaya dan karakter komunikasi tunarungu di Indonesia. Bahasa isyarat yang sangat mengutamakan aspek nonverbal akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipelajari jika menggunakan metode belajar konvensional, seperti membaca buku ataupun melihat gambar penjelas saja. Dibutuhkan suatu aplikasi pembelajaran bahasa isyarat untuk dapat membantu pengguna agar bisa mempelajari bahasa isyarat dengan mudah. Atas dasar inilah kami mengembangkan aplikasi bahasa isyarat dengan bahasa isyarat BISINDO berbasis Android yang dikemas dengan gaya semenarik mungkin dan semudah mungkin agar dapat mempermudah pembelajar bahasa isyarat menghafal bahasa isyarat dengan mudah. Di tampilan awal terdapat nama aplikasi, ucapan selamat datang, logo aplikasi Happy Talk, moto aplikasi yaitu We are here to hear, dan tombol masuk untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Berikutnya adalah tampilan menu yang dapat dipilih oleh pengguna, yaitu ada huruf, angka, dan percakapan. Selanjutnya, jika pengguna memilih menu huruf, maka akan muncul gambar dan cara untuk bagaimana membentuk huruf dengan jari. Sama seperti pada menu huruf, tampilan menu di angka juga menyediakan cara bagaimana membentuk angka dengan jari. Berbeda dengan tampilan pada huruf dan angka, pada percakapan disediakan video yang dapat diputar oleh pengguna, yang di dalamnya berisi cara mengucapkan kata yang dipilih oleh pengguna.